kok nggak masuk di skripsi yang kamu kirim ke saya? Halo, selamat datang kembali di channel Kuliah Akuntansi. Belajar seputar akuntansi dari YouTube. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa share agar yang lain bisa tahu. Terima kasih kepada Pak Jarkasih. Ya, Fendi, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Sehat ya? Sehat Kak. Waktu itu pernah saya minta kamu untuk membandingkan antara pendapatan sebelum dan sesudah, ya? Ada ya? Ya Pak, benar. Ada, saya minta kamu untuk bandingkan itu kan? Ya ada Pak, perbandingannya sebelum Itu kok nggak masuk di skripsi yang kamu kirim ke saya? yang di PDF Pak ya. Iya, yang kamu kirim ke saya. Waktu itu kan sudah saya kasih masukan. Dan waktu yang kamu datang ke saya itu ada barangnya. Saya sudah lihat. Sudah kamu tunjukkan ke saya waktu hard copy. Cuman yang di soft file ini nggak ada. Jangan-jangan kamu salah kirim. Nanti kamu tambahkan ya di pembahasan kamu, karena itu menjadi topik pembahasan kamu. Jadi jangan sampai angka itu sebelum dan sesudahnya jadinya tidak masuk. Ya, Fendi ya? Baik ya. Yang tabel itu Pak ya. Ya, kemudian yakinkah kamu itu termasuk pembiayaan mudharabah yang dilakukan pedagang pasar itu? Ya Pak. Kalau untuk yang itu memang pembiayaan, karena kan Ya, itu juga tidak berlaku. pembiayaan kan ada beberapa jenis. Ada yang sifatnya investasi, ada yang sifatnya jual beli. Nah, Ya. untuk yang investasi pun dibagi dua lagi kan, ada mudharabah, ada musyarakah. Ya Pak. Yakinkah kamu yang dilakukan oleh pedagang pasar itu kategorinya mudharabah, bukan musyarakah? Ya Pak. Untuk yang itu memang saya ini yang udah bagi hasil. Jadi pendapatan bersihnya sekian dibagi menjadi 70 untuk pengelola dan 30% untuk ini. Ya, kalau konsep mudharabah itu gimana, Fendi? Konsepnya itu dia lantas hukumnya larangan najis, dengan adanya larangan bunga atau riba. Kemudian pihak pertama atau stakeholder itu menyediakan modal. Ini mohon maaf ya, Fendi, ya memang betul kata Bu Tiwi ya, suara kamu memang dari tadi tuh nggak jelas. Entah koneksinya atau dari audio laptop kamu, saya juga nggak paham. Memang putus-putus memang, kayak kresek-kresek gitu, kayak ada semutnya. Ulang lagi, Fendi. Ya Pak, Boleh diulang lagi penjelasan kamu tadi terkait konsep mudharabah? konsep mudharabahnya ini landasan hukumnya sesuai syariat Islam. Enggak, Di mana ada polanya aja. larangan. Pola pembiayaan dari mudharabah itu, Pola dari BMT-nya Pak ya. iya. Mekanismenya. Jadi pedagang ini mengajukan permohonan, kemudian mengisi persyaratan sendiri. Setelah itu kan ada jaminan. Oke, jadi saya boleh simpulkan sebenarnya, jadi yang dilakukan oleh pedagang pasar baru itu bukan mudharabah, tapi musyarakah. Karena BMT itu tidak memberikan pembiayaan secara full, hanya berdasarkan kebutuhan. Artinya pedagang di situ juga punya andil modal. Kalau konsep mudharabah itu full 100% dari, itu mudahnya ya, mudharabah itu 100% dari BMT. 100% ya, bukan Ya, modal sedangkan ini yang aja ya. pedagang ini kan sudah lama mereka kan. Iya. Nah, sudah lama. Hanya saja kan mereka butuh untuk misalnya pengembangan atau apa.
atau untuk modal usaha. Nah, itu berarti konsepnya sudah bukan mudharabah lagi, konsepnya itu musyarakah. Nah, nanti boleh kamu perbaiki di situ. Kan tidak, kalau kita cek itu struktur modalnya di para pedagang itu, kalau misalnya seperti yang kamu contohkan hanya 10 juta misalnya, ya itu tidak akan cukup lah untuk nutupin modal pedagang. Jadi nanti konsepnya kamu rubah, lebih baik sih ke musyarakah saja, karena memang konsep kepemilikan modalnya itu tidak sepenuhnya dimiliki atau diberikan oleh BMT. Iya, benar. Nanti kamu atau coba kamu klarifikasi atau konfirmasi ke pedagang. Misalnya modal awalnya berapa si pedagang itu? Katakanlah 50, dari bantuan BMT berapa? 30, berarti kan 80 totalnya kan? Kalau kita presentasikan kan pun itu jelas lebih besar kepemilikan si pedagang. Nah, artinya konsep mudharabah sudah tidak berlaku di situ. Jadi konsepnya sudah musyarakah karena ada sharing modal antara pedagang dan BMT. Sedangkan konsepnya dari mudharabah itu kan tidak ada sharing modal. Modal sepenuhnya diberikan oleh BMT, mau kalau di perbankan berarti sepenuhnya diberikan oleh perbankan. Tapi kalau misalnya ini benar-benar mudharabah, artinya sharing modal itu full dari BMT, berarti BMT Muhammadiyah ini kategorinya sangat bagus ya. Nanti kamu coba konfirmasi lagi lah ya. Kalau misalnya benar begitu, diperbaiki aja. Ya, ini hanya saran dari saya ya, Fendi Reza. Sepertinya cukup, Pak Jack. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YIN Pontianak menyatakan bahwa saudara Fendi Reza Permadi dinyatakan lulus dengan nilai 82,6